jumpa lagi dengan saya di Daily Inspiration by Nunu Pemirsa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beauty officer. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber saya yang luar biasa ini Pemirsa Channel. Halo, selamat siang. Selamat siang, Seleni. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Sebelumnya makasih banyak udah mau datang ke acara di Ledimu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya Mbak ya, yaitu mengenai kiat sukses menjadi seorang beauty officer. Ya betul ya Mbak ya. Mbak Uci bisa cerita nggak tentang pribadinya Mbak Uci nih? Mbak Uci berasal dari mana, lahir di kota mana? Silakan Mbak Uci. Saya berasal dari keluarga Sunda, lahir di Bandung, sekolah di Bandung, kuliah di Jakarta. Gitu. Terus kemudian orang tua, ibu bapak memang asli dari Bandung? Papa Jawa, ibu Sunda, dan kita kebanyakannya memakai bahasa Sunda ya di rumah ya. Seleni gitu. Untuk orang tua, untuk khususnya untuk bapak, Iya. dinas di mana ya Mbak? Papa dinas di kehutanan, pensiun terakhir sebagai ahli peneliti Oh gitu. di Litbang Bogor. Kalau ibu? Ibu dulu pernah di Samsat Bogor, ya, tapi pas udah nikah berhenti deh, nggak boleh, harus ngurus anaknya, karena anaknya kan banyak ya, 8 kalau ada, yang ada 6. Oh ada 8 bersaudara ya. Oke, Mbak Uci ini anak kan? Anak paling besar. Oke, tanggung jawabnya besar ya kalau anak paling besar ya. Iyalah. Oke, nah Mbak Uci bisa nggak cerita nih pengalaman masa kecilnya Mbak Uci? Dari kan Mbak Uci lahir di kota Bandung. Kota Bandung. Terus kemudian kan terus pindah ke Bogor gitu kan. Ini ada nggak sih cerita masa kecilnya Mbak Uci? Yang cukup menarik atau yang Masa kecil biasa pada umumnya ya, sekolah, pulang, kursus, les gitu. Cuman pas SMA tuh banyak kegiatan ya, terpilih jadi duta kesenian lah gitu. Mungkin karena rambutnya panjang dan hitam. Oh gitu. Jadi dari SMA tuh udah dilatih seni sama orang tua atau memang Seni mungkin turunan dari mama ya. Oh iya mama. Karena mama kan dulu pada zamannya katanya sih cover di satu majalah. Oh gitu. Udah jadi model ya? Iya. Nah ini Mbak Uci, hobinya Mbak Uci ini apa sih selain seni bakat yang udah Mbak Uci Hobi sih renang ya. Oh renang. Oke. Karena renang tuh kita tidak kegerahan, tapi semua semua fungsi otot bekerja dengan baik. Biasanya kan kalau kita tuh banyak kegiatan cepet capek ya, tapi kalau renang tuh memang nggak cepet capek ya? Enggak, biasanya malah kita dulu di kantor ada member ya, kita berenang setiap seminggu 3 kali, nge-gym dulu setengah jam, kemudian berenang. Terus kalau pengen kurus kata instrukturnya nge-gym lagi, terus berenang lagi gitu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah terus setengah jam di sauna. Yang penting ini ya tekniknya harus Teknik. benar ya. Oke. Kan ada instrukturnya kalau member. Gitu. Oke. Nah Mbak Uci, pengalaman SMA nih pernah nggak sih ikut organisasi Mbak Uci atau penghargaan apa yang pernah Mbak Uci raih? SMA sih paling OSIS ya. OSIS ya. OSIS pernah di kelas 3 menjadi OSIS terbaik di bidang humas. Oh gitu. Dulu SMA di Bogor. SMA di Bogor. Terus kuliah Kuliah di Jakarta. Oh di Jakarta. Ambil jurusan apa Mbak? Ekonomi. Oh ekonomi. Kenapa bisa ambil ekonomi? Dari IPA ya pada sekolah ya, Oh, ambil gitu. ambil ekonomi. Karena kalau dulu ada penjurusan ya. Ada penjurusan. Ya tertarik aja ekonomi, mungkin kalau tidak kuliah ekonomi nggak masuk di bank seperti sekarang. Berarti memang ada apa sih target Ada ya? target. Oke. Apa kita mau uji semasa kecil dulu? Cita-citanya sih lumrah ya, seperti orang biasa, pengen lulus dengan nilai baik, sehat, terus sukses lah di pekerjaan. Namanya ya tetap ya yang umum ya. Yang umum-umum. Betul. Nah, Mbak Uci bisa nggak sih cerita tentang pengalaman kehidupan Mbak Uci yang cukup
berkesan untuk pemirsa CNN apa sih, ada nggak pengalaman kita atau bisa di kehidupan Boci? Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan pernah dulu sebelum lulus kuliah, kan berarti belum kerja di bank ini ya, kerja dengan Bob Sadino Oh gitu. sama Indra Rukmana sebagai host racing. Oh gitu. Nah, host racing itu kita dikasih tahu tentang seluk-beluk kuda ya dan balapannya, dan tapi yang utamanya di situ saya menemani duta besar dan menteri kabinet untuk menjelaskan tentang kuda itu. Oh gitu. Oh, emang sebelum ada pengalaman berkuda atau gimana? Nggak ada, cuman di training lah 2 hari sama Om Bob. Oh gitu. Berapa lama bekerja sama dengan almarhum Bob tadi itu? Sama Om Bob lama juga ya, sampai akhirnya kerja di bank pun masih suka kadang-kadang kasih suka, soalnya kan itu temporary ya. Jadi kalau dipanggil, ayo ada kirap gitu, atau ayo lagi ada event, ikutlah seminggu. Oh gitu. Tapi dengan pendapatan yang lumayan. Oh gitu. Pekerjaannya kita mengenalkan tentang kuda. Itu kan horse racing itu balapan kuda ya. Pacuan kuda. Jadi kita harus tahu tentang seluk-beluk tentang kuda dan pertandingannya. Oh gitu. Tapi memang ada training ya khusus. Ada training tentang kita naik kuda, menjalankan kuda, terus sampai megang si pelana kudanya pun ada training. Oh gitu. Oh jadi pengalamannya cukup berbeda-beda ya dalam dunia pekerjaan itu ya. Soalnya suka hal-hal yang baru. Lalu dari horse racing itu kemudian ada pengalaman kerja lain? Kalau dulu belum ada kan marketing gitu, jadi bagiannya bagian dinas luar gitu. Itulah yang memperluas perkenalan, karena kan kita dari konsumen A, B, C sampai Z kita punya connecting ya. Alhamdulillah tetap dijaga ya berarti ya silaturahmi lah. Apa sih motivasi Mbak Oki ini pada saat mengalami kendala-kendala dalam hidup? Motivasinya sih berpikiran positif ya. Oke. Jadi sebelum tidur diafirmasikan, harus bisa. Tapi pernah sedih dong pasti ya? Pernah. Iya pasti pernah mengalaminya. Soalnya ada moto di kantor, sehancurnya apapun, sesedia apapun kita di rumah, ketika kita menginjakan kaki di kantor, kita pakai topeng. Oke. Tunjukkan topeng ada. Kita harus memberikan hal-hal positif ya, termasuk raut wajah. Orang nggak boleh tahu lah ya. Boleh. Oke luar biasa nih. Nah dari pengalaman Boci ini kita kan mengangkat tema tentang kiat sebagai seorang duty officer. Saya rasa tidak banyak orang yang tahu juga ya, termasuk saya sendiri nih pemirsa channel. Apa sih sebutan duty officer untuk dunia pekerjaan Boci ini apa sih Boci? Duty officer itu adalah sebagai garda terdepan dari suatu instansi mungkin ya. Setiap instansi mungkin punya, cuman istilah-istilahnya saja yang berbeda. Dia tuh harus cakap dengan ilmu, karena semua produk dia harus tahu. Memberi kepuasan pada nasabah, melancarkan antrian, dan mengarahkan pada sasaran yang tepat. Jadi memang duty officer ini artinya lebih ke operasional. Multi talent operasional. Nah ini pengalaman karir sebagai duty officer nih Boci kan mungkin berkarir di perbankan. Bisa nggak ceritanya? Kalau dari awal. Iya dari awal ini 30 tahun waktu yang cukup lama ya. Gimana? Dari awal ditugaskan di Bogor ya, dari awal sampai akhir di Bogor sih. Cuman ada berapa cabang ya? 5 cabang sudah di rotasi gitu ya. Awalnya sih dari teller, terus kiriman uang, habis kiriman uang terus bagian salutasi, terus bagian clearing, yang terakhir
sebagai duty officer. Oh gitu. Jadi memang dalam tahapan-tahapan tertentu seorang duty officer ini harus orang yang terpilih, betul? Atau bagaimana sih? Ya mungkin ya. Soalnya waktu itu saya mengikuti training waktu masih pilot project ya. Jadi 750 orang seluruh Indonesia. Kebetulan di Bogor hanya 3 yang terpilih ya. Yang terpilih yang di Bogor, yang di Jakarta banyak ya. Terus kita di training lah selama 3 hari di Lembang untuk mengasah keterampilan itu. Oh gitu. Ada nggak sih klasifikasi untuk menjadi seorang duty officer? Apakah sudah lama bekerja atau bagaimana? Waktu itu sih kriterianya mungkin kan kita harus karyawan tetap ya. Oke. Kita harus karyawan tetap. Mungkin juga atasan kita mempunyai penilaian khusus tentang kita. Jadi akhirnya kita pilih gitu. Karena kan Dan melalui seleksi ya. seleksi beberapa tahapan ya pasti. Beberapa tahap. Sebagai duty officer di perbankan, apa saja sih pekerjaannya selain yang tadi Mbak Uci sebutkan? Mungkin ada tambahan-tambahan? Pekerjaannya yang utama ya. Yang utama kita tidak boleh membedakan dari manapun nasabah tersebut ya. Terus kita harus mengenali dulu kebutuhannya apa. Jadi setelah kita tahu kebutuhannya apa, maka kita hantarkan dia pada kursi yang tepat. Jadi tidak ada satupun waktu yang terbuang percuma. Kan biasanya nasabah pengennya terburu-buru ya, terburu-buru karena ada kebutuhan lain. Jadi kita tanya dulu secara detail, kita bantu juga. Akhirnya kita serahkan pada kursi yang tepat. Oh gitu. Karena itu tidak mudah ya. Artinya butuh waktu cepat, kecepatan tertentu untuk menentukan apa sih kesulitan nasabah. Berarti ini lebih ke solving problemnya si nasabah ya. Iya, betul ini. Soalnya kita dari awal kan nggak mungkin kan nasabah pengen A, kita serahkan pada kursi B gitu. Dan kita pun harus membaca ketika teller yang kita maksud full dan SO yang mau menangani juga full, ya kita harus turun langsung. Oh gitu. Jadi mesti bisa mendirect atau mengatasi situasi ya. Selama berkarir sebagai duty officer, apa sih kesulitan yang pernah Mbak Uci alami? Kesulitannya sih imbang ya sama kesenangannya ya. Imbang lah kesulitan sama kesenangan. Kesulitannya dulu deh. Kesulitannya kalau kita tidak bisa meyakinkan si nasabah tersebut untuk umpamanya mengikuti produk kita. Karena selain duty officer juga kita kan harus menjual semua produk yang ada di bank tersebut. Contohnya kan asuransi, dan kesehatan, kebakaran, apartemen juga, mobil, terus motor segala kan. Kalau si nasabahnya yang sudah sepuh ya, kalau nasabah sudah sepuh kan mereka nggak update. Betul. Jadi mesti detail, kasih tahu pelan-pelan gitu. Iya, mesti detail, kita kasih tahu pelan-pelan dan ujungnya nggak ngerti. Dan ujungnya nggak ngerti, terus besoknya dia datang lagi bawa anaknya, masih tetap dengan pertanyaan yang sama, masih tetap kita kasih penjelasan dengan yang sama. Terus balik saya bertanya, Pak, alangkah baiknya putra bapak aja yang menangani. Dia bilang enggak. Gitu. Jadi pengen tetap beliau yang menanganin gitu. Sedangkan dia udah sepuh ya. Jadi memang harus multi talent ini multi kesabaran juga ya sebagai betul. Iya luar biasa. Nah ini dari pengalaman tersebut nih Mbak Uci. Tadi kan kita bicara kesulitan. Nah kesenangannya apa nih Bu? Kesenangannya apabila kita ngelihat si nasabah yang datang dengan cemberut gitu umpamanya, atau datang dengan ketidakpuasan tapi pulang dengan tersenyum. Oke. Berarti puas ya? Puas. Apalagi kalau ada produk kita yang dibawa pulang oleh mereka. Oh gitu. Nah ini ada sedikit pertanyaan dari saya sebagai duty officer ini kan berarti nasabahnya itu kan ada perempuan, ada laki-laki gitu kan. Nah ini sebagai duty officer sendiri ada nggak sih kebijakan untuk memberikan
nomor pribadi atau kontak pribadi? Harus. Oh, harus malah memberikan. Harus dan kita pun harus siap ketika mereka mengkonfirmasikan tentang keluhan mereka. Oh, gitu. Ibaratnya kita udah waktu nasabah datang tersebut kita udah rincikan simulasi yang cukup detail ya, dari umur, kredit yang mau diambil, jangka waktu yang mau diambil, jenis apa, dengan include dengan asuransi. Tapi beliau kurang mengerti dan menurutnya ada satu miscommunication di antara suku bunga. Jadi dia kan nelfon. Oh, jadi tetap harus ada berkesinambungan komunikasi ya. Berkelanjutan sampai Selesai beres. ya. Sampai beres. Oke. Saya pikir tidak diperbolehkan dari kantor, enggak ya? Boleh. Ya? Kan itu hanya sebatas profesional kerja. Profesional kerja. Tadi kan kesenangan, terus kemudian kesulitan. Nah, ini karena kita membahas kiat sukses menjadi seorang duty officer gitu. Nah, karena kan pengalaman Boci kan cukup lama ya, 30 tahun. Kiat suksesnya ya. Potensi pengenalan kita pada nasabah tersebut. Ibaratnya kenali nasabahmu. KYC ya, kalau di bank istilahnya KYC. Kenali nasabahmu gitu. Terus setelah kenali nasabahnya, kita gali kebutuhannya apa, ya kan? Kita arahkan kebutuhannya apa, lalu kita realisasikan. Sehingga menjadi pencapaian. Pencapaian dalam arti kedua belah pihak ya, karena duty officer itu tugasnya adalah selain memperlancar pekerjaan tepat sasaran, juga memberi kepuasan pada nasabah. Seorang duty officer ini harus punya kiat-kiat bagaimana memuaskan nasabah ya, agar tidak ada salah paham dan produknya tetap terjual ya intinya ya. Jadi kita sambut semuanya dengan pelayanan yang tulus, siapapun itu ya gitu. Cuman dari situ kan kita bisa mengkelas-kelaskan kemampuan nasabah tersebut. Jadi kalau kita umpamanya nasabah ini masih muda, anaknya umurnya 2-3, kita arahkan asuransinya, kita arahkan kesehatannya gitu kan. Yang sepuh-sepuh juga seperti itu. Sementara kalau yang pebisnis yang lain kita arahkan pada hal-hal yang konsumtif ya, macamnya kita arahkan pada kredit, apartemen, investasi, kepemilikan, saham atau obligasi atau ori. Karena kan setiap kebutuhan si nasabah ini kan berbeda-beda. Artinya harus tetap diklasifikasikan ya, nasabah ini kebutuhan ini, si A ini, si B ini gitu ya. Kalau kita udah kenal sama nasabah, karena relasi kiat sukses untuk kita tetap bertahan adalah relasi. Ya? Oh itu pengaruh ya? Pengaruh. Relasi itu sangat pengaruh, karena kalau umpamanya relasi itu percaya sama kita, produk apapun yang kita jual, produk apapun yang kita tawarkan, itu dia trust ya? Bahkan mungkin dia bisa menginformasikan kepada yang lainnya ya. Oke. Penghargaan apa sih yang sudah Mbak Uci dapatkan dari pengalaman penghargaan? Kalau di bank kami ya, kita biasanya mungkin atasan memilih kita, melihat kita dari jauh berdasarkan kemampuan atau skill seseorang ya. Jadi kita diambillah untuk mengikuti training A, B, C, dan D dan makin banyak sertifikat tentu. Oh gitu. Jadi lebih ke pengembangan diri, skill dan lain-lain, itu merupakan penghargaan yang luar biasa ya Mbak ya. Di hal ini Mbak Uci apa sih pesan dan kesannya Mbak Uci pada saat menjabat sebagai duty officer? Pesan dan pesannya ya. Pesannya adalah untuk pemirsa channel atau kepada duty officer yang menjabat sebagai duty officer, ataupun mereka yang mungkin sekarang bagi yang pemirsa di Lenimo Channel, kita harus aspirasi dengan dedikasi yang penuh, dengan yakin dengan kerjaan kita, positive thinking. Jadi pas masuk kantor tuh diafirmasikan yang baik. Saya bisa, pasti bisa, saya bisa, pasti bisa. Gitu ya, harus tetap optimis dan optimis terus.
Oke. Nah ini jadi pesannya adalah kepada pemirsa semua, untuk menjadi seorang beauty officer adalah harus tetap ya dan yakin dengan pemikiran positif dari awal mulai bekerja, betul ya? Dari awal mulai. Jadi lepaskanlah topeng kesedihan, ya, topeng kesusahan. Pokoknya pas kita masuk kantor, inilah gue yang baru gitu, dengan pakai topeng. Every day is brand new ya. Harus terlihat gagah lah gitu. Oke, karena walaupun bagaimana kan beauty officer ini adalah garda terdepan. Artinya memang harus memperlihatkan aura-aura positif tadi ya Mbak ya. Betul. Oke, nah apa kira-kira target ke depan Boji untuk pekerjaan tersebut? Target kedepannya mudah-mudahan banyak beauty official yang lahir ya. Dari yang muda-muda kan biasanya lebih energik, skillnya juga lebih memadai ya. Iya betul. Karena untuk menjadi beauty officer itu haruslah yang cakap ilmu. Karena bagaimana kita mau menerangkan kalau kitanya tidak cakap ilmu gitu. Jadi kita harus tiap hari membaca produk-produk yang ada pada bank kita. Soalnya kan, dan untuk beauty officer tuh harus selalu update, karena untuk suku bunga, apalagi kurs dolar, kan itu tiap menitnya berubah. Jadi harus tetap update ilmu ya. Update ilmu. Jadi kadang-kadang ada seorang nasabah yang tidak ngerti kan, mereka pikir mereka sudah bertransaksi dan dia. Ternyata umpamanya dalam transaksi falas ya. Ternyata kalau dalam transaksi falas itu tidak sederhana bertransaksi rupiah. Kalau bertransaksi rupiah kita bertransaksi 15 juta, dihitung 15 juta secara detil, secara seksama, UV segala macam, udah kelar kan. Tapi kalau untuk transaksi valuta asing, kita harus konfirmasi dulu rate yang berlaku gitu. Jadi dia tidak bisa baku ya? Tidak bisa baku. 1 menit sekarang ketika kita deal nih, umpamanya Tante Leni datang ke konter saya, terus tiba-tiba saya mau kirim uang atau saya mau mencairkan uang $100, $1.000 gitu ya, $1.000 gitu. Nah, ketika nasabah tersebut datang hanya untuk menanyakan dan kita kasih tahu, itu belum dihitung transaksi. Ya, karena bisa saja ketika kita menanyakan transaksi itu ada di 14 sekian, ternyata 1 menit kemudian itu bisa naik dan turun. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri ya? Iya, tantangan tersendiri. Harus menjelaskan secara seksama dengan si nasabah, sehingga nasabah tidak salah paham ya? Tidak salah paham, soalnya itu kan beda rate sedikit aja dikali berapa kan tinggi kan? Iya betul. Oke, Mbak Oji tadi kan Mbak Oji sudah mengatakan target-targetnya Mbak Oji apa sih motonya Mbak Oji? Motonya buat saya ya, selalu berbuat baik, berpikiran baik, dan terus baik. Amin. Jadi intinya baik-baik saja ya. Gitu dong aku bilang, aku baik-baik saja ya. Oke pemirsa channel, rasanya cukup sekian perbincangan saya dengan Mbak Oji. Terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Oji. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat pemirsa channel semua. Kasih dong tips-tips buat di Leni Channel, apa sih saran dan tipsnya buat di Leni Channel ya? Semoga di Leni Channel adalah podcast yang selalu menampilkan hal-hal baik ya, sharing-sharing ilmu yang baik, dan terus berkembang, terus maju, dan ownernya sehat. Amin. Iya. Nomor 1 sehat ya. Kebahagiaan yang paling utuh adalah sehat. Karena dengan sehat apapun kita bisa lakukan. Amin. Baik pemirsa channel, saya Leni Mustikawati dengan Ibu Ros Panawati pamit undur diri. Terima kasih banyak. Salam di Leni Channel. Salam.